Kembali lagi di Pandir Channel di segmen Cerita Horor. Oke, kali ini kita membacakan cerita ya. Ini dari Mas Alvin Opin namanya. Pengalaman mistis ketika dia mendaki gunung. Oke, langsung aja. Ini kita bacakan ceritanya. Udah beberapa kali naik gunung, baru ini kejadian aneh dan rasanya pengen pulang. Pendakian Gunung Salak via Aji Saka Bogor. Oh, Gunung Salak kali. Ya, ini di Jawa Barat. Ini pada bulan September tahun 2019 kebetulan. Singkat cerita, saya mendaki bersama adik saya dan 3 kawan saya dari Depok. Agar tidak terlalu siang, kami berangkat subuh menuju base camp Aji Saka. Butuh waktu sekitar 1 jam dari tempat kami menggunakan sepeda motor. Tibalah kami di sana, berhubung base camp belum buka, jadi kita cari sarapan dulu di sekitar sana. Setelah selesai sarapan, kami kembali ke base camp untuk menyelesaikan administrasi. Oh iya, waktu itu base camp untuk pendaftaran masih terpisah dengan trek pendakian. Jaraknya pun lumayan jauh, sekitar 2-3 km dari trek pendakian. Disclaimer aja, untuk yang sekarang saya tidak tahu ya, karena belum berani lagi ke sana infonya. Begitu saya lihat daftar pendaki, sudah 3 hari tidak ada yang mendaki, dan di hari itu pun hanya tim kami. Agak bingung mau lanjut atau enggak, berhubung salah satu teman saya sudah pernah naik lewat sini. Oke, kita gas. Selesai pengurus administrasi, kita berangkat menuju trek pendakian. Tibalah di trek pendakian. Sebelum mendaki kita izin dulu ke kuncen setempat. Setelah izin menitipkan kendaraan, saya lupa namanya. Abah cuman nanya berapa orang. Dijawab teman saya 5 bah. Ya sudah, hati-hati, kata si Abah. Berikut ini adalah nama-nama pos pendakian. Yang pertama itu pos Pintu Rimba, yang kedua Petilasan, yang ketiga pos Lapak Pakis, yang keempat itu pos Solomot, yang kelima ada pos Kesatria Beuheung Awi, yang keenam ada Puncak Fajar Kencana, yang ketujuh Tanjakan Wahyana, dan yang ke-8 Puncak Salak 2. Untuk estimasi waktu saya kurang paham karena kita jalan santai, bisa dilihat di Google ya untuk yang mau mendaki ke sana. Ini ada ilustrasi sedikit gambarannya. Kalau dulu belum dipagar seperti di foto yang ini. Oke, kembali ke jalan cerita. Setelah selesai mengopi-ngopi dan pengecekan alat, kita mulai pendakian. Saya ingat betul ketika di Petilasan itu sekitar pukul 11 siang. Kita istirahat sejenak di sana, lalu teman saya bilang, "Kita ziarah dulu yuk." Kemudian yang lain mengiyakan. Sebelum masuk makam, kita bersih-bersih dulu. Dan disinilah awal mula kejadian aneh di perjalanan kami. Satu persatu kami masuk ke dalam makam, lalu duduk di sisi makam. Sebelum naik itu ya, dia ziarah dulu ke makam yang ada di sana gitu. Sekalian gitu ya. Ya, benar. Di saat baca doa bersama adik saya, isenglah membuka buku Yasin yang ada di sisi makam. Pada umumnya buku Yasin itu memiliki foto orang yang sudah wafat dan gambarnya pun jelas. Ini tidak. Foto di buku Yasin itu matanya mengeluarkan darah. Adik saya kaget lalu menutup buku itu. Dioperlah buku Yasin itu ke teman saya di sebelahnya. Hanya dibuka lalu ditutup dan ditaruh kembali ke sisi makam. Selesai berdoa, kita keluar dari area Petilasan. Kita lanjut perjalanan. Setelah 30 menit berjalan, jalur yang kita lewati mulai gak jelas. Mulai dipenuhi rumput-rumput dan di ujung jalan itu tertutup semak tebal. Mulai sadar salah jalan. Akhirnya kita istirahat sejenak. Teman saya mengecek jalan ke depan, tidak terlihat jalur pendakian. Lalu kita putuskan untuk kembali ke makam. Terdengar suara azan zuhur berkumandang. Jadi sudah siang posisinya. Sudah tengah hari lah. Setibanya di Petilasan, kami berziarah kembali, tapi tidak masuk ke dalamnya, hanya di halaman Petilasan. Selesai, kami lanjut perjalanan dan tara, jalur pendakian ada tepat di sisi Petilasan ternyata. Awalnya tidak ada, kini tampak jelas. Ya. Kami pun tertawa sama-sama gitu. Jadi yang awalnya dia itu nyasar karena nggak ada jalurnya itu, dia nggak lihat. Akhirnya dia kembali, tapi tidak masuk lagi ya ke sana, ke dalam makamnya. Selesai zuhur, ya ada itu jalannya sudah kelihatan lagi. Mungkin mereka anggap
mereka nggak lihat aja. Iya, itu jalan. nggak lihat Ya, gitu. nampak awalnya. Jadi ini ada pos demi pos pun kami lewati. Tidak ada kejadian aneh lagi hingga pukul 5 sore. Kami tiba di puncak Fajar Kencana. Sunyi, hanya suara dahan-dahan yang berhembus terkena angin ya. Kena hembusan angin, kita seduh kopi sambil bercerita tentang kehidupan masing-masing. Begitu damai rasanya. Tak terasa langit mulai gelap. Setelah berunding kita putuskan untuk buka tenda di sini karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan untuk pendakian lagi. Gitu. Lanjut lagi pendakian. Ya. Begitu langit gelap, suasana mulai mencekam. Yang tadinya begitu sunyi berubah ramai. Suara keramaian jelas terdengar di luar tenda. Terdengar suara jejak kaki, duk 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 di sisi tenda kami. Hanya adik saya yang di teras tenda. Coba lihat, ada orang kali itu, kata saya. Nggak ada, kata adiknya sambil melongo ke depan. Di saat kita mulai memasak-masak, tiba-tiba ada macan warna putih. Besar banget, kata adik saya. Masuk, kata saya. Lu serius? Kata Nana. Serius? Iya serius, kata adik saya sambil berbisik, wajahnya berubah agak panik. Deg-degan, perasaan mulai nggak enak. Lalu saya bergegas menutup resleting tenda. Di antara kami berlima hanya saya dan adik saya dan teman saya Nana yang merasakan kejadian aneh tersebut. Sedangkan Ridwan dan Jordan tertidur pulas malam itu. Begitu selesai makan, kami tidur. Selama saya naik gunung, baru ini pertama kalinya saya merasakan tenda dikoyak-koyak, gak ada angin, gak ada hujan. Wah kacau, keringat dingin, gak bisa tidur. Suara sinden, gamelan, suara orang-orang ngomong dan lain-lain campur aduk. Pokoknya di malam itu banyak banget gitu. Rame itu Mas. Iya, di malam itu pokoknya rame banget, kayak banyak kehidupan. Sedangkan di saat itu pendakian itu cuma tim mereka gitu, nggak ada orang lain. Jadi di antara berlima nih yang tengah rasakan hal yang berbeda cuma 3 orang. 3 orang aja tadi. Yang dianya ini si orangnya, adiknya sama si temannya yang Nana tadi namanya. Nah, ini pun dia akhirnya karena dia takut ya campur aduk, ya udah deh dia dengarkan lagu gitu, lagu offline yang ada di sekitar 3 jam berputar sampai nggak enak banget didengar. Waktu itu kerasa lama banget. Akhirnya tenda berhenti bergerak, baru kami bisa tidur gitu. Jadi dia sampai bosan nih, dia sudah download lagu banyak buat stok gitu sampai berputar-putar 3 jam sampai diulang-ulang gitu aja lagu sampai bosan. Sampai akhirnya bisa tertidur. Ya setelah semua itu sudah tenang gitu, sudah nggak ada lagi gitu. Di dalam mimpi saya bertemu dengan orang yang dibawa oleh orang lain gitu, yang dibawa gitu untuk menemui orang di dalam bangunan yang mirip candi. Bentuknya mirip seperti Candi Ceto yang ada di Karanganyar. Begitu tiba di dalam, saya ditemui oleh orang dengan pakaian seperti kerajaan duduk di singgasananya. Di sisinya ada 2 wanita cantik memakai kemben. Orang dengan pakaian kerajaan itu menjulurkan tangannya ke saya seperti mengajak, lalu saya disuruh pilih wanita itu. Saya pun di dalam mimpi itu istighfar ya. Saya istighfar, lalu saya teringat wajah guru ngaji saya istighfar lagi, dan saya terbangun dari mimpi, keringat dingin seluruh tubuh saya. Saat saya bangun, saya nengok ke arah Nana. Itu atas kepala lu, kata Nana bicara pelan sambil menggerakkan tangan seperti menggaruk. Apa, kataku pelan. Ada tangan macan, kata Nana sambil gerakin tangan lagi. Saya langsung duduk di luar tenda. Di atas kepala saya ada tangan hewan yang menggaruk-garuk. Wih, merinding banget lah malam itu pokoknya. Akhirnya tidur pun gak enak, cuman berharap cepat pagi lagi gitu biar bisa melanjutkan perjalanan lagi tadi. Ya, lalu pagi pun tiba, jam 6 kita sudah bangun. Kita pun masak-masak, sarapan rapi-rapi, beres-beres. Begitu keluar tenda, perasaan ini lubangnya ada 2 deh kemarin, kata Nana. Di puncak Fajar Kencana itu ada 1 lubang besar, tapi kemarin dilihat Nana itu ada 2. Wah, jadi bingung lagi kita. Setelah selesai sarapan, kita berunding lagi untuk naik atau turun. Karena kejadian semalam begitu menguras energi, memang dasarnya anak batu ini kita putusin buat naik lagi gitu. Kita tetap bengal ya udah naik aja gitu, kita ngeyel tetap naik lagi gitu, walaupun kita kondisinya nggak fit ya karena kan kurang istirahat gitu. Tapi barang ditinggal di sini aja gitu, nggak usah kita bawa ke atas gitu. Dan alhamdulillah aman sampai puncak. Jam 10 pagi kita balik ke tenda, lalu langsung turun menuju base camp. Sesampainya di base camp, barulah kita ceritakan kejadian semalam. Benar-benar hanya Jordan dan Ridwan yang nggak ngerasain apa-apa.
barulah kita bisa tertawa bareng lah gitu kan, tertawakan itu karena masih takut kan tadi, yang awal masih shock gitu di atas gitu. Kita sempat bertanya-tanya pada ibu di base camp tentang kejadian malam itu. Kata ibu itu, kita beruntung bisa bertemu dan bisa melihat dan merasakan keberadaan macan putih. 1000 banding 1 orang yang bertemu. Ternyata banyak orang yang mencari keberadaannya tapi tidak pernah ketemu. Si ibu juga cerita pengalaman pendaki lain yang kapok naik Gunung Salak. Bahkan ada orang Jogja yang katanya mematung hingga pagi gara-gara ngelihat ular segede pohon gitu. Pohon-pohon yang besar gitu kan. Jadi ular sebentuk pohon yang gede Iya. gitu. Jadi ini ceritanya seperti itu ya. Ini dari Mas Alvin Opin yang pengalamannya dia muncak ke gunung ya. Ini kejadiannya Gunung Salak tapi via Aji Saka dia memuncaknya. Nah, ini banyak kejadian yang memang sebenarnya orang cari tapi dia nggak sengaja tapi takut justru. Jadi yang jadi pertanyaannya tuh, seandainya udah ketemu nih macan putih tadi sore, bakal apa yang terjadi? Nah, itu sih yang belum ada disampaikan belum karena dari ceritanya ibu tadi yang di base camp banyak yang nyari. banyak yang pengen nyari ya. Gitu. Mungkin ya kejadian kayak gini kan nggak semua memang orang bisa merasakan gitu. Ya karena juga mungkin karena intensitasnya pada akhir-akhir belakangan ini sepi dan kebetulan pada hari itu juga cuman timnya mereka yang mendaki mereka ya. berlima. Mereka berlima saja, jadi ya memang muncul lah gitu akhirnya. Mungkin ya. Jadi ya mungkin welcome sambutan gitu ya. Selamat datang. Iya. Tapi tadi pas Mas A cerita yang tenda mulai diobrak-abrik sama macan putih, itu saya udah mulai masuk. Ngeri juga kedengaran, merinding juga. Karena kan kita nggak tahu ya Mas ya, kayak posisi di sana kita nggak pernah ngalamin. Ketika memang kita juga nggak pernah ketemu macan kan, apalagi kita ketemu kucing besar gitu ya. Walaupun itu bukan makhluk halus juga kita takut kan harusnya. Yang dimana diantaranya memang tadi di tempat base camp tadi dia tempat mau tidur. Iya. Gitu kan? Terus rame orang banyak. Tapi tendanya nggak robek kan itu? Nggak robek, cuman dia digoyang gitu kayak gitu ya, nggak ya dicakar gemuruh gitu lah, digoyang-goyang gitu kayak banyak orang gitu di sana. Terus ada sinden juga, ada suara gamelan. Ya itu kan menandakan rame banget ya di sana. Kayak ada suatu acara sebenarnya gitu. Yang tadinya juga ada lubang yang dilihat waktu pada saat masih terang ya, sore hari. Ada 2. Si Mbak Nana ini ngelihatnya itu 2 gitu, lubang bukan 1. Iya, ternyata pas paginya keesokan harinya itu cuma 1 gitu. Itu kan Ngeri juga. lumayan. Yang cerita raja tadi itu menemani juga Mas ya? Yang tiba-tiba ada kayak kerajaan raja gitu. Oh ya, itu dia mimpinya. Di dalam mimpinya si orang ini, si masnya ini dia mimpi itu dibawa kayak seorang gitu, Ke dalam candi gitu ya. dibawa sama orang untuk bertemu dengan orang gitu. Di kayak candi Ceto tadi ya. Iya. Di situ disuruh milih wanita gitu kan. Cuman dia istighfar di dalam mimpinya, dia tahu kalau itu memang bukan yang baik gitu, sesuatu hal yang baik. Akhirnya terbangunlah dia dari mimpinya seperti itu. Tapi pada endingnya akhirnya mereka berlima tadi sampai selesai turun pendakian Mas ya. Alhamdulillah selamat ya. Selamat gitu. Karena yang sadar ada hal kejadian tersebut kan cuma 3 orang. Iya, 3 orang. Yang 2-nya ini nggak sadar nih. Iya. Yang 2 orang temannya nih ya. Tapi yang paling seram waktu masuk cerita dia ngebuka buku Yasin tadi. Nah, itu dia. Itu yang buka buku Yasin kok gimana coba ya? Fotonya tiba-tiba ada darah di matanya gitu ya. Itu kan takut juga ya gitu. Temannya yang di samping adiknya pun nggak berani buka, cuman buka tutup lagi gitu kan. lempar lagi dia. Karena takut ya. Itu cuman kita ya niatnya kan juga baik ya, kemarin mau ziarah aja. Oke, mungkin ceritanya seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada teman-teman yang lain mau cerita juga bisa DM kita atau di komen juga bisa di-share atau bisa lewat email ya Mas ya. Bisa lewat email Jadi juga. langsung nanti di segmen berikutnya langsung kita ceritain. Ya, pastinya. Kalau mau datang ke sini juga boleh, Ya, langsung ceritakan di sini. Ke studio Mas Romi. Ya, nanti kita undang lah kita cerita langsung gitu. Bagaimana pengalamannya tersebut. Pribadi ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan share, komen juga